Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ibadi fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ketiga ini kita akan melanjutkan pesan penting yang diberikan, yang didapatkan oleh seorang ulama besar, Imam Hatim bin Al-Asam, ya, dari gurunya Syaqiq Al-Balaghi. Hatim bin Al-Asam ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Beliau bernama Hatim sesungguhnya, tetapi Al-Asam itu adalah julukan yang disematkan kepada beliau. Kenapa? Bagaimana asal usulnya seorang imam, seorang ulama besar bernama Imam Hatim, tetapi kemudian nama disandarkan kepada beliau dengan kalimat Al-Asam. Padahal Al-Asam itu berarti orang yang tuli, ya, orang yang tidak bisa mendengar. Maka kemudian tersiar sejarah di masa lalu bahwa Imam Hatim Al-Asam ini dulu seorang ulama yang suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada beliau. Ketika selesai beliau mengisi sebuah kajian, maka ketika di sela-sela kajian itulah seorang wanita bertanya kepada beliau. Seorang bertanya, sesuai selesai kajian, maka kemudian seorang wanita datang menghadap beliau untuk bertanya sesuatu. Tetapi ketika wanita ini bertanya kepada beliau tentang suatu perkara, maka tanpa disadari si wanita ini, mohon maaf, mengeluarkan kentut. Maka Imam Hatim pun kemudian melihat rona wajah muka dari ibu wanita yang tua tadi terlihat, ya, terlihat malu. Maka untuk menghilangkan rasa malu itu, maka kemudian Imam Hatim Al-Asam tadi berpura-pura untuk tidak mendengar dengan mengatakan, "Ibu, tolong ulangi pertanyaan ibu lagi." Kemudian sang ibu pun kemudian bertanya, mengeluarkan kalimat pertanyaan lagi. Kemudian beliau mengatakan, "Tolong ibu, tolong diulang lagi pertanyaannya," sampai 3 kali. 3 kali pertanyaan itu dipancing supaya akhirnya dia pun melihat wajah dari si ibu tadi sudah mulai tenang. Dan sejak itulah dia berpura-pura menjadi orang yang bisu. Dimanapun beliau berada, berpura-pura menjadi orang yang tuli. Dimanapun beliau berada selalu berpura-pura. Selama 15 tahun beliau berpura-pura menjadi orang yang tuli, sampai disematkan kepada beliau Hatim Al-Asam. Sampai ketika suatu hari beliau mendengar bahwa si ibu yang bertanya itu 15 tahun kemudian meninggal dunia, baru kemudian beliau melepaskan sematan itu supaya dijelaskan kepada mereka bahwa ternyata asal usulnya adalah seperti itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Hatim Al-Asam ketika ditanya oleh gurunya Imam Syaqiq Al-Balaghi, ketika engkau telah sahibtani muddatan tawilatan, engkau telah berguru kepadaku dengan waktu yang lama. Disebutkan 32 tahun beliau berguru kepada Imam Syaqiq Al-Balaghi. Ada apa yang bisa engkau dapatkan? Maka beliau pun menjawab, ada 8 poin penting yang saya dapatkan dari engkau wahai Imam Syaqiq Al-Balaghi. Yang pada pertemuan episode yang kedua kita sudah masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah fa inni nadartu ilal khalqi fa idza kullu syahsin lahu mahbubun fa idza wasala ilal qabri
faraqahu mahbubuhu faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Sesungguhnya aku memperhatikan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kemudian aku perhatikan bahwa setiap orang punya sesuatu yang ia cintai. Maka ketika dia meninggal dunia, apa yang ia cintai akan dipisahkan darinya. Maka aku menjadikan kecintaanku kepada amal solehku, kecintaanku kepada ibadahku sebagai sesuatu yang aku cintai. Kenapa? Litakuna fil qabri ma'i, supaya dia menemaniku di alam kubur. Ihwati fillah azakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita bisa menyadari bahwa setiap orang hidup itu pasti mempunyai sesuatu yang ia cintai. Dan yang ia cintai di dunia ini, setiap ketika dia meninggal dunia pasti akan berpisah. Dan tidak mungkin harta yang dia cintai akan menemaninya di alam kubur. Maka ketika diperhatikan, setiap orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan berpisah dengannya. Sebagaimana wasiat yang pernah disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW, innaka mayyitun, ya, sesungguhnya engkau adalah akan mati. Ahbib habibaka, ya, au nama, cintailah orang yang kamu cintai seperlunya saja. Karena sesungguhnya ketika kita mati, fa innaka mufarriqun mufarriqun, karena cintailah sesuatu itu, tetapi ketahuilah bahwa apa yang akan engkau cintai akan berpisah dengannya. Maka marilah kita jadikan amal soleh kita, ibadah kita, perbuatan baik kita kepada sesama itu adalah sesuatu yang kita cintai, karena amal-amal itulah yang akan membawa kita, menemani kita baik ketika kita di alam kubur maupun sampai di akhirat nanti. Begitu banyak keterangan yang bisa kita dapatkan, sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat tentang seorang yang masuk di alam kubur, kemudian ketika dia di alam kubur tiba-tiba ada seorang laki-laki berjubah putih, berwajah tampan menemani dia di alam kubur. Maka sang orang yang meninggal dunia tadi kemudian mengatakan, "Man anta, siapa engkau?" Maka orang laki-laki tadi kemudian mengatakan, "Ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang soleh." Amal soleh kita akan menemani kita di alam kubur kita. Poin pertama yang didapatkan oleh seorang ulama, Hatim bin Al-Asam, dari gurunya Syakik Al-Balaghi selama 32 tahun berguru kepadanya. Yang kedua adalah fa inni nazartu ila qaulillahi ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa ajtahidu fi daf'il hawa hatta istaqartu ala ta'atillahi ta'ala. Sesungguhnya aku melihat, aku mendengar, aku memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40 yang menyebutkan tentang karakter orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, adalah orang-orang yang menahan dirinya dari hawa nafsu, tidak mengikutinya hawa nafsu. Maka ketika aku membaca ayat ini, maka aku berusaha bersungguh-sungguh untuk menahan diri, untuk tidak mengikuti hawa nafsuku, karena aku arahkan semua keinginanku kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imati fillah wasakumullah, bahwa kita hidup di dunia, manusia itu dibekali dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu kita perturutkan, maka kita akan menjadikan hawa nafsu itu sebagai teman dekat kita, dan semua bentuk maksiat berawal dari hawa nafsu. Maka kita jadikan keinginan-keinginan itu kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada hawa nafsu. Termasuk ibadah puasa yang kita laksanakan ini, para ulama menyebutkan bahwa puasa adalah senjata yang paling hebat untuk menundukkan hawa nafsu. Nafsu syahwat sekalipun akan tunduk ketika kita laksanakan dengan puasa. Bagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada para pemuda? Ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, wa man lam fa innahu lahu wija, wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Wahai para pemuda, barang siapa yang siap menikah maka hendaklah dia menikah. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melaksanakan puasa, karena puasa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk menundukkan syahwat. Kemudian yang ketiga, fa inni ra'aitu
kullaman ma'ahu syai'un lahu qimah indahu yahfaduhu. Tsumma nadartu ila qaulihi subhanahu wa ta'ala wa ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wajahtuhu ilaihi liyabqa li 'indahu. Aku kemudian memperhatikan banyak manusia yang semua manusia pasti mereka punya sesuatu yang sangat berharga. Mungkin baginya yang paling berharga baginya adalah rumah. Yang mungkin yang paling berharga baginya adalah kendaraan. Mungkin ada di antara manusia itu yang sangat gandrung dengan perhiasan. Sehingga setiap kali dia mendapatkan rezeki, dia belikan perhiasan. Atau ada di antara kita yang punya kelangenan, mungkin sesuatu yang dia sangat cintai. Nah, sesuatu yang sangat berharga. Bahkan saking cintanya dia kepada sesuatu yang berharga itu, saking dia sangat mencintainya, dia rela membayar mahal untuk bisa menyimpan harta itu berlapis-lapis. Nah, maka ketika itu Imam Hatim kemudian membaca ayat Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kalian akan musnah dan apa-apa yang ada di sisi Allah SWT akan tetap ada. Fakullama waqa'a ma'i syai'un. Maka setelah membaca ayat ini, setiap aku mempunyai sesuatu yang berharga, wajahtuhu ilaihi, maka aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, liyabqa li indahu, supaya dia senantiasa bersamaku. Ketika orang mempunyai uang yang banyak, maka ketika uang itu dihabiskan tidak pada perkara-perkara yang berorientasi kepada akhirat, maka dia akan hilang. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita, ketika berkaitan dengan harta, mali, manusia itu akan menyebut mali, hartaku, hartaku. Sesungguhnya harta manusia itu tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama, yang ia makan, ia akan habis. Harta kita yang kita makan ini, maka akan habis. Setiap hari kita makan, maka akan menjadi kotoran. Yang kedua, yang kita pakai, harta kita yang kita pakai, lama-kelamaan harta kita akan usang, akan rusak. Mungkin kendaraan kita, mungkin rumah kita, mungkin lama-kelamaan apa yang kita miliki akan semakin lama, semakin rusak, semakin usang. Ini harta yang kedua. Namun yang ketiga, harta yang disedekahkan kepada Allah SWT, maka harta itu akan bersama kita sampai ke akhirat. Maka marilah kita jadikan sebagian dari harta kita untuk bekal hidup di akhirat, dan sebagian kita berikan, kita gunakan untuk memperkuat ibadah kita di dunia ini. Kemudian yang keempat, fa inni ra'aitun nasa yarji'una ilal mali wal hasbi wasyarafi walaysat bisyai'in fanadartu ila qaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Fa'amiltu fit taqwa liakuna indahu kariman. Yang keempat, aku perhatikan manusia, mereka selalu mengembalikan semua urusannya kepada harta, kepada nasab, kepada kemuliaan, kepada kedudukan. Dia kembalikan kemuliaan hidup di dunia ini kepada jalur nasab. Dia keturunan siapa? Dia anaknya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Dia kembalikan kepada nasab itu. Tetapi ada juga di antara mereka yang mengukur kemuliaan itu dengan harta. Orang dikatakan mulia kalau dia punya harta. Ada juga di antara mereka yang dia mengukur kemuliaan itu karena kedudukan, pangkat, jabatan, semuanya. Artinya kemuliaan seseorang di dunia itu kadang-kadang diukur dari harta, diukur dari nasab, diukur dari jabatan dan lain sebagainya. Maka ketika aku melihat dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, maka aku menjadikan takwa sebagai bekalku. Berarti beliau menyimpulkan bahwa kemuliaan di sisi Allah SWT sesungguhnya bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena
keturunannya, bukan karena dunianya, tetapi karena takwanya. Maka aku jadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan hidupku, bukan karena yang lainnya. Maka sesungguhnya apa yang kita miliki di dunia ini, mari kita jadikan semuanya kepada takwa kepada Allah SWT, semuanya kita menjadi mulia di sisi Allah SWT. Bagaimana kita bisa melihat banyak orang yang mulia, tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dia namanya menggelegar di langit. Bagaimana kisah seorang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang yang saleh, yang berbakti kepada ibunya, yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi namanya menggelegar di langit. Sampai Rasulullah SAW berpesan kepada Umar ibn Khattab, wahai Umar bin Khattab, wahai Umar, jika engkau punya kesempatan untuk bertemu dengan seorang dari Yaman, ya, yang punya tanda di dadanya ada warna hitam sebesar uang dinar, maka mintalah doa kepadanya. Maka Umar pun mendengar nasihat Rasulullah SAW. Setiap tahun ketika ada jamaah haji dari Yaman, dia tanya, adakah di antara kalian yang mengenal Uwais? Maka tidak didapatkan. Pada tahun kedua baru kemudian beliau mendapatkan Uwais Al-Qarni berada di barisan paling belakang orang yang bertugas untuk memelihara kuda, ya, menyiapkan makanan kuda, memberikan minum kepada kuda. Maka ketika bertemu dengan Uwais itulah Umar ibn Khattab kemudian mengatakan, ya Uwais, ya, bukalah bajumu. Maka dibukalah bajunya Uwais. Ketika itu beliau mendapatkan betul tanda ada di dadanya. Maka Umar ibn Khattab kemudian mengatakan, ya Uwais, berikanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan ampun atas dosa-dosaku kepada Allah Taala. Maka Uwais pun memintakan ampun kepada Allah Taala atas dosa-dosa Umar ibn Khattab. Kemudian ketika itu Umar bin Khattab mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah bahwa jangan sampai ada di antara kalian yang menyakiti Uwais. Maka Uwais mendengar itu, kemudian beliau mengasingkan diri bersama ibunya. Ketika meninggal dunia Uwais Al-Qarni, begitu banyak orang yang berdatangan untuk bertakziah kepadanya. Padahal di saat beliau hidup tidak ada yang mengenalnya, karena kesolehannya, karena kebaikan amalnya, maka beliau pun dikenal. Allah SWT menggerakkan orang kemudian untuk bertakziah kepadanya, untuk memberikan doa kepadanya. Yang berikutnya adalah ra'aitun nasa yatahasaduna fanadartu fi qoulihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fataraktul hasad. Yang kelima adalah aku memperhatikan banyak manusia yang bersikap hasad kepada orang lain. Fanadartu ila qoulihi ta'ala, maka kemudian aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi antara mereka kehidupan mereka. Kamilah yang membagi rizki kepada mereka. Maka fataraktul hasad, maka sejak aku membaca ayat ini, aku pun kemudian meninggalkan hasad itu kepada orang lain. Ihwati fillah hazakumullah, kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah SWT, hasad adalah berandai-andai, berkeinginan agar nikmat yang ada diterima oleh orang lain itu hilang. Itu namanya rasa hasad kepada orang lain. Maka hasad pun hukumnya haram. Kita tidak diperbolehkan mempunyai rasa hasad. Dan ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Bahkan orang yang mampu menyelamatkan diri dari hasad ini, Allah SWT berikan pahala yang luar biasa. Sebagaimana kisah yang pernah kita dengar, seorang Abdullah bin Amr bin As ketika mendengar Rasulullah SAW, yatla alaikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan keluar dari kalian, di antara kalian akan lewat di depan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka para sahabat saat itu menunggu siapa gerangan orang yang akan lewat. Ternyata seorang laki-laki miskin, ya, seorang laki-laki miskin yang menenteng sandalnya kemudian lewat di depannya. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah SAW menyebut orang ini sebagai calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As pun bertanya-tanya apa sesungguhnya kelebihan orang ini sehingga ia disatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Maka dia pun meminta izin kepadanya untuk bisa menginap di rumahnya.
Maka singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As selama 3 hari 3 malam beliau menginap di rumah orang ini. Maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa, ibadah yang istimewa, tidak. Ka'anna soghara amroha, dia memeringankan, dia memperkecil, dia menganggap remeh urusan itu. Dia tidak punya kelebihan apa-apa. Kalau seperti ini, ternyata calon penghuni surga mudah sekali. Dia bangun malam, dia tidak sholat tahajud dan lain sebagainya. Amalnya biasa. Maka ketika dia pulang, dipanggillah Abdullah bin Amr bin As ini. Wahai Abdullah bin Amr bin As, ta'ala kemari. Apakah yang Anda inginkan selama 3 malam, 3 hari 3 malam di sini? Maka kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa akan muncul di hadapan kalian seorang yang calon penghuni surga, dan itu 3 hari berturut-turut engkau lewat di depannya. Maka aku ingin sesungguhnya mendapatkan apa rahasiamu sehingga engkau disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Maka orang ini kemudian mengatakan, sesungguhnya apa yang ada pada diriku adalah apa yang engkau lihat selama 3 hari itu. Aku tidak punya amal istimewa, tetapi satu hal penting yang aku miliki adalah aku tidak punya rasa hasad kepada orang lain. Maka ketika mendengar kalimat itulah Abdullah bin Amr bin As mengatakan, hadzal ladzi la nutiqu, inilah perkara yang aku tidak mampu mengerjakannya, menghilangkan diri dari hasad kepada orang lain. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ra'aituhum yata'aduna fanadartu ila qouli ta'ala innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa fataraktu adawatuhum watnakhatu syaitana wahdahu aduwan. Yang keenam, sesungguhnya aku melihat kepada makhluk, kepada manusia, yata'aduna, mereka saling bermusuhan, mereka saling bertengkar, mereka saling bunuh-membunuh. Fanadartu ila, menjadikan orang lain menjadi musuh. Fanadartu ila qaulihi ta'ala, maka aku membaca firman Allah Ta'ala di dalam surah Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Fataraktu adawatahum wa takhatu syaitana wahdah aduwan, maka aku jadikan setan menjadi musuh. Maka di dalam poin ini beliau ingin menyampaikan pesan kepada kita tentang bagaimana kita menjadikan setan menjadi musuh. Padahal banyak kesempatan di luar Ramadan kita yang kita sendiri sering kadang-kadang mungkin malah menjadikan setan menjadi teman. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita jadikan setan menjadi musuh, karena setan-setan sudah dibelenggu, yang ada adalah amal soleh saja. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, idza jaa Ramadan sufidat futihat lahu abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu jannah, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Yang ketujuh, ra'aitum yudilluna anfusahum fi talabir rizqi fanadartu fi qauli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fastaqaltu bima lahu alayya wa taraktu ma li indahu. Aku melihat banyak manusia menghinakan dirinya ketika mencari rizki. Maka kemudian aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 6. Kemudian Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada binatang melata di muka bumi ini kecuali di atas jaminan Allah rizkinya. Binatang melata dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Maka aku pun menyibukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak mau menghinakan diri dalam mencari harta. Yang ketujuh, yang terakhir adalah ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sanaihim wa subatu abdanihim fatawakkaltu ala Allah taala. Banyak manusia, aku melihat banyak manusia yang mereka menyandarkan hidupnya kepada perdagangan mereka, kepada pertanian mereka, pada perusahaan-perusahaan mereka. Mereka sandarkan kepada fisik mereka, dunia mereka. Kemudian
aku jadikan tawakal, aku sandarkan semuanya kepada Allah SWT. Banyak di antara kita ini yang menyandarkan hidup kita kepada perdagangan kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Mungkin kesehatan kita sandarkan kepada para orang-orang yang ahli. Tetapi melupakan Allah SWT. Maka marilah kita jadikan semuanya kita sandarkan kepada Allah, bahwa dunia itu memang bagian dari kita yang menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak boleh melupakan Allah SWT. Kita jadikan tawakal kita kepada Allah SWT. Ihwati fillah hazakumullah, jamaah yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Demikian 8 poin penting yang bisa kita dapatkan dari seorang imam, seorang ulama besar, seorang ahli zuhud bernama Syaqiq Al-Balaghi kepada muridnya Hatim Al-A'sam. Pelajaran penting yang bisa kita jadikan pegangan dalam hidup kita supaya kita menjadi betul-betul orang yang soleh di hadapan Allah dan soleh di hadapan manusia. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.